Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 6 SDMI mengenai pidato, laporan, dan teks eksplanasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Khairul Rozikin dengan NIM 2110408044, yang kedua Angela Putri Anggraini dengan NIM 2110408047, yang ketiga Zakiyah Latifah Puja dengan NIM 2110408052, yang keempat Kurnia Intan Pertiwi dengan NIM 2110408055, yang kelima Asroito Mafazah Daulay dengan NIM 2110408067, dan yang keenam yaitu saya sendiri Aiku Ula Al-Humaira dengan NIM 2110408068. Materi yang akan disampaikan, yang pertama pengertian pidato, yang kedua jenis-jenis pidato, yang ketiga langkah-langkah menyusun pidato, yang keempat contoh pidato, yang kelima tujuan menulis laporan, yang keenam karakteristik laporan, yang ketujuh hakikat teks eksplanasi, dan yang kedelapan contoh teks eksplanasi. Selanjutnya, marilah kita simak materi-materi tersebut. Pengertian pidato. Menurut KBBI, pidato merupakan sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Maka pengertian pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang yang dilakukan dengan bahasa yang baik dan tepat. Jenis-jenis pidato. Pidato terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pidato informatif, yang kedua, pidato argumentatif, yang ketiga, pidato rekreatif, dan yang keempat, pidato persuasif. Yang pertama, pidato informatif, yaitu pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Dan yang kedua, pidato argumentatif. Pidato ini di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data, ataupun alasan. Dan yang ketiga, pidato rekreatif. Pidato ini menyuguhkan sebuah kegembiraan yang dapat dinikmati bersama. Dan yang keempat, pidato persuasif. Pidato ini mempengaruhi pendapat para pendengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembelajaran atau disesuaikan dengan tema pidato. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang kelima, menjabarkan atau mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik dan mengajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam kelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadhafatun minal iman," yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi, yang namanya iman bukan hanya beribadah saja, tetapi juga menjaga kebersihan. Karena jika kita kotor, maka ibadah kita tidak akan diterima. Beralih ke kelas, karena kurangnya kesadaran teman-teman untuk melakukan tugas piket, kelas kita menjadi sangat kotor. Apakah kondisi ini membuat kalian nyaman belajar di dalam kelas? Jika tidak, maka tunggu apa lagi? Mari kita segera bersihkan kelas. Ada baiknya jika kawan-kawan bisa bekerja sama dan saling bergotong royong saat piket, sehingga kelas selalu bersih dan nyaman. Demikian pidato dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menulis laporan. Tujuan menulis laporan ada 5, dan yang pertama, memantau dan mengendalikan aktivitas. 2. Membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Ketiga, memenuhi persyaratan. Dan yang keempat, dokumentasikan kegiatan tersebut. Dan yang kelima, panduan untuk topik tertentu. Di sini saya tidak hanya menjelaskan tentang tujuan menulis laporan, di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik laporan. Karakteristik laporan ada 3. Yang pertama, struktur. Struktur sendiri terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga, faktual berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang telah
dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hakikat teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal, usul, proses atau perkembangan suatu fenomena atau mungkin beberapa peristiwa alam, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta, membahas tentang fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan, dan bersifat informatif. Kemudian yang ketiga, struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum, 2. Urutan sebab akibat, dan yang ketiga, interpretasi. Kemudian yang ketiga, struktur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi hubungan waktu atau kronologis. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata benda umum. Kemudian yang keempat, menggunakan peristilahan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh teks eksplanasi dengan judul tentang mutu pendidikan. Nah, pernyataan umum. Pendidikan saat ini dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Terlebih lagi di dunia yang mengalami perkembangan sangat cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia dianggap sebagai negara berkembang dengan mutu atau tingkat pendidikan yang belum tinggi. Padahal, pendidikan merupakan pondasi bagi perkembangan bangsa dan negara terkait kemajuan berpikir dan kemampuan bersaing dengan bangsa lain. Ada banyak hal yang masih harus dibenahi demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Analisis sebab akibatnya, yaitu kualitas pendidikan yang tinggi merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya berperan penting dalam membangun bangsa dan negara. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah karena adanya kesadaran yang minim dari masyarakat tentang arti penting dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Masih banyak generasi muda yang enggan menempuh pendidikan lebih lanjut karena berbagai alasan. Interpretasinya yaitu masalah mutu pendidikan yang rendah di Indonesia menjadi sebuah rantai yang saling berkaitan dan dibutuhkan usaha ekstra untuk memutus rantai tersebut. Masalah kemiskinan, biaya pendidikan tinggi, kualitas pendidik yang rendah, kurangnya sarana-prasarana belajar, kurikulum yang terus berubah hingga kualitas buku pendukung pendidikan yang rendah menghasilkan lingkaran setan yang butuh diputus dengan segera jika ingin meningkatkan mutu pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, telah dijelaskan materi mengenai pidato, laporan, dan teks eksplanasi. Semoga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat. Dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.